Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran bola voli. Untuk pertemuan 3 dengan materi kondisi fisik dalam permainan bola voli. Pengertian dari kondisi fisik menurut beberapa ahli yaitu keadaan atau dapat juga dikatakan sebagai kapasitas seseorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan bertingkat. Kondisi fisik dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian para ahli juga mengatakan bahwa kondisi fisik mempunyai peranan penting untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas teknik. Artinya, sebelum melakukan latihan teknik, terlebih dahulu melakukan latihan fisik sesuai dengan tuntutan teknik dalam cabang olahraga bola voli. Perlu juga saudara ketahui bahwa gerakan latihan fisik secara teratur, terencana dan terarah mempunyai pengaruh dan memberikan keuntungan pada saudara. Antara lain adalah pertama, fungsi dan kerja jantung menjadi lebih baik karena volume darah per denyut jantung pada orang terlatih lebih besar daripada orang yang tidak terlatih dalam kegiatan fisik. Sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar, pernapasan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, otot. Otot menjadi lebih kuat karena pembungkus rambut otot menjadi lebih besar dan kuat. Kemudian sejumlah jaringan pengikat bertambah pada setiap otot dan penampang otot lebih besar. Nah, otot bertambah kuat dan otot memiliki daya tahan sehingga mampu bekerja dalam jangka waktu lama. Kemudian terdapat perubahan secara kimiawi pada otot, terutama peningkatan kandungan seperti fosfokreatin, glikogen, zat non-nitrogen, dan hemoglobin. Semua ini dapat membantu kerja otot. Kemudian urat darah kapiler kian banyak yang mempelancar peredaran darah pada otot. Yang ketiga, kegiatan fisik dapat meredakan ketegangan pada otot dan sekaligus meningkatkan reaksi motorik yang lebih efisien, serta memberi peluang untuk meredakan emosi. Misal saja dalam melakukan kegiatan pembelajaran bola voli yang dilakukan dengan senang hati dan gembira. Yang keempat, kegiatan latihan fisik dapat memperoleh keterampilan yang memadai, karena kemampuan dan keterampilan gerak membuat orang bertindak secara cerdik dan cepat dalam menghadapi situasi tertentu. Dapat kita contohkan bahwa dalam menghadapi situasi-situasi dalam melaksanakan gerakan teknik bola voli, nah orang yang biasa terlatih dengan latihan fisiknya, dia akan memperoleh keputusan yang tepat, kecerdasan dalam mengambil sikap. Kemudian kondisi fisik mencakup dua komponen, yaitu komponen kesegaran jasmani atau physical fitness. Yang kedua adalah komponen kesegaran gerak atau motor fitness. Akan tetapi, ada juga para ahli mengatakan kondisi fisik dapat dibedakan dalam arti sempit. Artinya, kondisi merupakan keadaan yang meliputi faktor kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Yang kedua, dalam arti luas, kondisi merupakan keadaan yang meliputi faktor yang di atas ditambah dengan kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelentukan, serta koordinasi gerakan. Nah, semua komponen kondisi fisik tersebut dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas teknik bola voli. Seperti, pertama kekuatan atau strength. Secara fisiologi atau ilmu faal, kekuatan merupakan kemampuan otot dalam mengatasi beban atau latihan. Bahkan kekuatan dikatakan merupakan kemampuan dasar kondisi fisik. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan mampu melompat, menarik, mendorong, mengangkat, menahan, lari, dan sebagainya. Hampir semua cabang olahraga membutuhkan kekuatan, termasuk cabang olahraga permainan bola voli. Kekuatan ini terdiri dari kekuatan maksimal
yaitu merupakan kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan secara maksimal. Kemudian kekuatan kecepatan merupakan kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan dengan cepat, kontraksi yang tinggi. Kemampuan tersebut merupakan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan, dan kebanyakan cabang olahraga membutuhkan kekuatan kecepatan atau power, seperti olahraga bola voli. Misalnya saja dalam melakukan servis atas, servis lompat, smash dan blok. Ini sangat dibutuhkan adalah power lengan dan power tungkai. Dalam arti kata lain, power juga dikatakan adalah daya ledak. Kemudian daya tahan kekuatan merupakan kombinasi antara kekuatan dan daya tahan, yaitu kemampuan otot untuk mempertahankan atau mengatasi kelelahan yang disebabkan oleh pembebanan kekuatan dalam waktu relatif lama. Misalnya, di dalam permainan bola voli membutuhkan waktu yang relatif lama, sampai hitungan jam. Karena permainan bola voli itu dimainkan 3 set, bahkan 5 set. Kemudian kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan suatu elemen kondisi fisik yang sangat penting. Kecepatan adalah proses sistem persyaratan, dan alat-alat otot untuk melakukan gerakan-gerakan dalam satu waktu tertentu. Dan kecepatan sangat tergantung dari kekuatan. Kemudian kecepatan terdiri dari kecepatan reaksi, yaitu kemampuan seseorang untuk menjawab rangsangan akustik, optik, dan rangsangan taktik secara tepat. Misalnya dalam olahraga permainan bola voli lebih banyak terjadi disebabkan oleh rangsangan secara penglihatan atau mata. Kemudian kecepatan aksi atau gerakan diartikan sebagai kemampuan di mana dengan bantuan kebutuhan sistem saraf pusat dan alat-alat otot dapat melakukan gerakan-gerakan dalam satuan waktu minimal. Kemudian daya tahan atau endurance. Daya tahan merupakan kemampuan organisme tubuh untuk mengatasi kelelahan yang disebabkan oleh pembebanan dalam waktu relatif lama. Kemudian daya tahan terdiri dari daya tahan umum adalah kemampuan organisme tubuh menghadapi atau mengatasi kelelahan akibat gerakan-gerakan yang lebih banyak melibatkan otot-otot kelompok besar. Misalnya dalam permainan bola voli banyak melibatkan otot tungkai dan lengan. Kemudian daya tahan lokal yaitu kemampuan sekelompok kecil otot dalam mengatasi kelelahan yang ditimbulkan akibat pembebanan yang relatif agak lama. Kemudian kelentukan atau fleksibilitas. Kelentukan merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan latihan-latihan dengan amplitude gerakan yang besar dan luas. Dalam kata lain, kelentukan juga merupakan kemampuan persendian pergelangan untuk melakukan gerakan-gerakan ke semua arah secara optimal. Nah, ini bisa dicontohkan di dalam permainan bola voli seperti teknik passing atas. Ini membutuhkan kelentukan jari-jari tangan, pergelangan tangan. Ini dibutuhkan sekali. Kemudian dalam kelentukan pinggang pada saat kita melakukan smash atau servis lompat. Pada saat menarik gerakan lengan ke arah belakang, ini dibutuhkan adalah kelentukan pinggang. Kemudian kelentukan merupakan unsur kondisi fisik yang menentukan dalam mempelajari keterampilan gerakan. Yang kedua, mencegah cedera. Ketiga, mengembangkan kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan koordinasi. Nah, dalam arti lain, kelentukan ini tidak berdiri sendiri, tetapi dibangun dari beberapa unsur-unsur kondisi fisik seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan koordinasi. Artinya,
Seseorang yang memiliki kelentukan yang baik secara otomatis selanjutnya, apabila dilihat dari sudut kebutuhan suatu cabang olahraga, maka kelentukan dapat dibedakan atas. Pertama, kelentukan umum, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan ke semua arah secara optimal dan dibutuhkan banyak cabang olahraga termasuk cabang olahraga bola voli. Kemudian kelentukan khusus adalah kemampuan kelentukan yang dominan dibutuhkan dalam satu cabang olahraga tertentu. Misalkannya, kelentukan pergelangan tangan, pinggang yang sangat dibutuhkan dalam permainan bola voli. Nah, beberapa bentuk latihan kelentukan dapat dilihat pada contoh pada gambar ini. Kemudian koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang untuk merangkai beberapa unsur gerak menjadi suatu gerakan yang selaras sesuai dengan tujuan. Namun, koordinasi juga diartikan sebagai kerjasama satu sistem persarafan pusat, sebagai sistem yang telah diselaraskan oleh proses rangsangan dan hambatan serta otot rangka pada waktu jalannya suatu gerakan secara terarah. Jadi kita contohkan, seandainya Anda melakukan gerakan teknik passing bawah, mulai dari sikap kaki, sikap awal sampai pada pelaksanaan gerakan, sentuhan dengan bola, sampai kepada terakhir, itu terlihat begitu mulus jalannya. Kemudian koordinasi mata tangan, yaitu kerjasama antara mata dengan tangan dalam melakukan smash dalam permainan bola voli, ini sangat mempengaruhi hasil smash tersebut. Mata berfungsi untuk melihat atau memberitahu kapan bola berada di suatu titik untuk dipukul dengan gerakan tangan. Nah, berfungsinya tangan ini sebagai alat gerak untuk memukul bola, semua ini terjadi sesuai yang ada dalam pikiran. Jadi keselarasan antara mata dengan tangan sehingga menghasilkan pukulan yang sempurna. Harapan yang diharapkan dari pembelajaran materi perkuliahan pada pertemuan 3 ini adalah pentingnya persiapan kondisi fisik dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknik dasar bola voli. Artinya, teknik bola voli tidak akan dapat dikembangkan atau ditingkatkan tanpa adanya persiapan kondisi fisik yang baik. Jadi, setiap Anda melakukan latihan teknik, Anda harus mempersiapkan latihan kondisi fisik terlebih dahulu. Nah, ini penting. Seperti yang saya jelaskan dari awal, betapa pentingnya persiapan kondisi fisik dan banyak manfaat yang akan Anda peroleh. Kemudian, akhir dari pertemuan kita ketiga ini, saya akan memberikan tugas pada saudara, yaitu Anda melakukan latihan kelentukan seperti peregangan, sit up, kemudian daya tahan Anda bisa lakukan dengan jogging beberapa menit, kekuatan otot tungkai seperti melompat kon, lompat bangku, naik tangga, turun tangga, dan sebagainya. Kemudian kekuatan otot lengan seperti push up, kecepatan dengan melakukan lari sprint 30 meter atau 40 meter, sedangkan koordinasi, Anda ambil nanti koordinasi mata tangan, yaitu melempar bola, kalau Anda punya bola karet yang kecil, bola tenis, lempar tangkap ke dinding. Ini bisa divariasikan dengan ke depan, ke atas, ke dinding, lempar tangkap, bisa dengan dilakukan sendiri, bisa dengan berpasangan. Artinya apa? Semua latihan-latihan kondisi fisik Anda lakukan. Kemudian Anda videokan, Anda kirim ke e-learning 2. Itulah tugas Anda untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih.
Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.